Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham yang pasti pada tahu lah, Inco ya, yang baru saja merilis laporan keuangan tahunan ya 2023 alias kuartal 4-nya. Dimana labanya naik cukup banyak ya, ternyata 36% nih. Walaupun pendapatannya hanya naik 4%-an ya. Nah, kira-kira kenapa tuh ya bisa naik gitu ya. Terus potensi dividennya berapa sih gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai membahas Inco, sekali lagi saya ingin mempromosikan beberapa video ya dari channel Investor Jelata ya. Ada prediksi dividen dari Demas, lalu ada tentang membahas BTPS ya, yang laporan keuangan kuartal 4-nya cukup jelek nih ya, kuartal 4 2003 cukup jelek. Lalu ada prediksi dividen tentang TPMA dan juga info dividen BJTM ya yang sudah diumumkan nih, plus 10 dividen saham terbesar dengan dividen yield terbesar ya selama 5 tahun terakhir. Jika teman-teman berminat menonton video-video ini, nanti linknya bisa teman-teman cari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel Investor Jelata. Oke, langsung saja, kayaknya nggak perlu kenalan tentang Inco lah, udah tahu lah ya, perusahaan yang bergerak di tambang nikel ya, dimana komposisi kepemilikan sahamnya seperti ini saat ini ya. Mayoritas masih dimiliki oleh Vale sebesar 43,79% ya. Bacanya Vale apa Vel ya? Vale aja lah ya. Lalu ada PT Mineral Industri Indonesia ya. Nah, ini yang milik Indonesia ya. Sebesar 20% ya. Main ID ya disebutnya. Lalu ada Sumitomo 15% dan ada perorangan nih, direkturnya nih Abu Asyar memiliki juga sekitar 22.000 lembar saham ya. Dan kalau dilihat komposisi asing dan lokalnya ya, mayoritas masih dikuasai asing sebesar 67% dan 31%-nya oleh lokal ya. Dan bisa dilihat sini nih, lokalnya agak naik nih ya, sejak Juli tahun lalu ya, agak naik sedikit, sedangkan asingnya turun. Oke, lalu ini info terbaru lah ya, ini berita di 12 Februari ya, di mana kabar kemajuan proyek smelter nikelnya milik Inco ini ya, di mana dia punya 3 smelter ya. Pertama yang di proyek Morowali ya, baru saja mendapatkan analisa AMDAL-nya nih ya, untuk area tambang di Bahodopi. Jadi ada Bahodopi, ada juga di Sambalagi ya. Jadi sedang melakukan pembebasan lahan ya. Laju pembebasan lahan untuk area pertambangan telah meningkat pesat sehingga memungkinkan Inco untuk mencapai kemajuan yang berarti. Ya, sedangkan pekerjaan awal pembangunan pabrik di Sambalagi telah berjalan dengan baik. Inco sedang melanjutkan proses kontrak EPC-nya ya. Jadi masih mencari kontrak nih ya. Belum deal mungkin ya dengan kontraktor ya, dengan EPC kontraktor ya. Lalu yang satu lagi itu di Pomala ya. Ini juga sedang menyelesaikan proses tender EPC-nya ya. Dan ini baru saja kerjasama ya dengan antara perusahaan Cina nih kayaknya ya, Huayu dan Ford ya pada awal tahun lalu. Ford telah resmi bergabung menjadi pemegang saham PT Kolaka Nickel Indonesia. Jadi PT Kolaka Nickel Indonesia ini yang mungkin akan mengurus ya smelter di Pomala ini. Oke, lalu terkait divestasi Inco ya yang belum selesai nih karena masih nego-nego antara pemerintah Indonesia ya dengan Vale ya, dimana BUMN pengen cepet ya tapi sedang diproses ya. Jadi mengenai nilai apa segala macam itu silakan saja, tapi memang dari kementerian sudah ada patokan dan formulanya. Jadi masalah harga nih ya, karena pemerintah ya, pemerintah ini infonya ya, informasinya pemerintah menginginkan harga divestasi 14% saham Vale senilai 2.500 sampai dengan 2.800 ya, atau sekitar 40% lebih rendah dibandingkan harga saham saat ini ya. Saat ini itu tulis di tanggal 8 Februari ya. Nah, sedangkan Inco itu pengennya harganya 4.600 ya, jauh ya, 4.600 versus 2.800 gitu. Jadi mungkin ini masih nego-nego lah antara pemerintah Indonesia dengan Vale-nya ya. Oke, sebelum kita lanjut, sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman yang baru saja mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe untuk meng-subscribe channel ini. Dan jika dirasa video-video di channel Investor Jelata ini berguna, saya juga minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, lanjut, kita flashback dulu tahun 2022 ya. Pendapatan dari Inco itu naik 28% dan profitnya juga naik tidak jauh berbeda dari kenaikan revenue-nya ya, yaitu sebesar 25% ya. Jadi waktu itu profitnya 2,98 triliun ya.
Dan ini full year 2023-nya ya, di mana pendapatannya itu naik 4,48%, lalu beban pokok pendapatannya naik 2,2%, sehingga laba kotor itu naik 10% ya. Tapi laba bersihnya bisa naik 36,89% ya. Nah, itu kenapa bisa lihat di sini ya, ada keuntungan atas pengakuan nilai wajar aset. Nah, ada pengakuan nilai wajar aset di mana tahun 2022 tuh nggak ada ya pengakuan nilai wajar aset, plus ada pendapatan keuangan ya. Biasanya ini ya dari deposito lah gitu biasanya. Nah, asetnya itu apa? Itu aset yang ada di ini ya, perusahaan yang joint venture tadi ya dengan Huayo nih ya. Ya, dengan Huayo yang tadi juga dengan Ford ya, yang PT Kolakan Nikel Indonesia tuh yang akan membuat smelter di Pomala. Ya, jadi pada itu nilai wajar atas hak tambahan partisipasi tersebut diakui. Nah, ini ya sebesar 24 juta nih, kayaknya dalam juta ya, 24 juta dolar ya. Oke, jadi itu kenapa bisa naiknya profitnya dari laba kotor 10% terus laba bersih bisa naik 36% ya. Paling banyak itu pengaruh dari pengakuan nilai wajar aset ini, plus ada pendapatan keuangan yang jauh lebih tinggi ya, hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Oke, ini secara kuartal 4 versus kuartal 3 ya, pendapatannya itu turun sedikit ya, turun 3%. Begitupun untuk laba bersihnya itu sebenarnya kuartal 4 tuh jauh lebih rendah dibandingkan kuartal 3 ya, sebesar 9,49% ya. Dan ini adalah earning per share dari Inco ya, dimana full year 2023 ini ya karena labanya naik ya, earning per share juga pasti naik ya. Sekarang totalnya Rp426,26 dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp314,47. Oke, ini adalah rata-rata per 3 tahunan Inco ya, itu rata-ratanya di 25,13 ya, dan saat ini dia hanya di sekitar 9 gitu ya. Jadi ini benar-benar under value ya kalau berdasarkan histori dari pernya Inco. Sedangkan untuk PBV-nya rata-ratanya di 3 tahun terakhir itu di 1,73 ya, dan saat ini juga dia di sekitar 1 nih. Jadi baik secara PER maupun secara PBV ini bisa dibilang Inco nilainya sedang under value ya, karena emang harga sahamnya lagi turun terus nih ya, sama seperti Antam lah gitu ya. Oke, ini chart dari Inco ya. Tahun lalu dia bukan tahun lalu sih, 2022 dia sempat menyentuh harga 8.700 mungkin ini, tapi dia all time high-nya tuh di tahun 2007 atau 2008 gitu ya, sampai 11 ribuan kalau nggak salah, bisa teman-teman cek lah. Harga tertinggi itu terjadi di tahun 2007 atau 2008 tuh, saya lupa ya. Dan waktu itu ada ini ya, support cukup kuat nih ya, karena 3 kali dites ya tidak tembus ya, di antara 4.140 sampai dengan 4.250 ya, tapi pada akhirnya dia jebol nih ya di sini ya, di akhir tahun 2023 apa di awal nya, bisa teman-teman cek ya. Nah, setelah jebol ya, tempat naik dikit lagi tapi akhirnya jebol lagi nih ke bawah ya, sehingga dia menutup gap 3.730 nya nih. Oke, dan setelah dia menutup gap tuh ada rebound sedikit ya. Nah, tapi jika dia jebol lagi berarti support berikutnya di sekitar 3.320 sampai dengan 3.400. Oke, ini ya. Nah, kalau dari EMA-nya ya, bisa dilihat di sini ya, dia memang downtrend banget ya, udah dari tahun lalu downtrend terus ya. Sekarang juga dia masih udah tembus sedikit EMA 20-nya ya, tapi nggak tahu juga besok seperti apa ya. Ini mungkin ini aja nih, karena berita laba kuartal 4-nya naik gitu ya, maksudnya laba tahun 2003 naik 36%, mungkin gara-gara itu orang terjadi rebound lah gitu ya. Tapi volume cukup lumayan ya, dan itu ini juga ya, Antam juga naik seperti Inco ya hari ini kalau nggak salah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dividennya ya. Inco ini tidak rutin ya membagikan dividen ya. Tahun 2022 ya, laba 2022 dibagiin, tapi 2021 nggak bagi dividen. 2020 dia bagi ya, tapi sebelum-sebelumnya enggak gitu ya. Nah, sekarang kan earning per share-nya itu Rp426,6 ya. Jika diasumsikan dividen payout ratio-nya seperti tahun lalu gitulah ya, 29,9 ya, kita buletin aja 30%, maka dividennya itu sebesar 127,98 ya. Jika menggunakan harga penutupan hari ini yang berapa tadi?
4.060 ya, berarti dividen yieldnya sekitar 3,1 ya, jadi lebih tinggi lah dibanding tahun lalu ya. Tahun lalu itu dividen yieldnya kira-kira nggak sampai 2% ya, dibandingkan harga penutupan ketika dia pengumuman akan bagi dividen gitu ya. Jadi 3,1 udah lumayan lah untuk ukuran Inco ya menurut saya. Tapi ya bagaimana menurut teman-teman, apakah Inco ini layak untuk dikoleksi ya? Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, atau layak koleksi tapi ya mungkin nunggu harga lebih di bawah lagi gitu ya, nunggu di harga 3.300 atau 3.400 gitu ya, siapa tahu dapat gitu ya. Nah kita lihat aja ke depannya seperti apa ini, apakah Inco akan reboundnya lanjut ya sampai ke, ya kan ini kan berarti kan tadinya support ya 4.140 ya, berarti ini jadi resisten berikutnya ya, yang 4.140 sampai dengan 4.250 akan menjadi resisten dia. Apakah bisa tembus atau tidak ya kita lihat saja ya. Demikian saja informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual ya. Saya hanya sekedar membagikan informasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.